wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Siti Aida dan teman saya Damai Open. Kami akan menjelaskan sedikit materi dari kelas 4 SD yang bertema hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah teman-teman, materi kali ini adalah hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, slide yang pertama, pengertian sumber daya alam atau dipersingkat SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan manusia. Contohnya, kita ambil contoh air, tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, batu, dan minyak bumi. Nah, sumber daya alam ini teman-teman bisa membantu manusia untuk hidup, bekerja, dan menghasilkan barang. Nah teman-teman, slide yang kedua adalah jenis-jenis sumber daya alam. Nah di sini teman-teman ada sumber daya alam, ada dua jenis sumber daya alam teman-teman. Nah pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui teman-teman. Jadi jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dapat digunakan terus-menerus, bisa tumbuh kembali atau diperbarui oleh alam. Contohnya teman-teman, tumbuhan, hewan, air, udara, dan sinar matahari. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu teman-teman, jika habis, tidak bisa dibuat lagi dalam waktu singkat. Nah, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan besi. Karena itu kita harus membutuhkan beberapa bulan, beberapa tahun teman-teman. Jadi sumber daya alamnya yang tidak dapat diperbarui. Nah, teman-teman, slide yang ketiga adalah pengertian kegiatan ekonomi. Nah, di sini pengertian kegiatan ekonomi ini teman-teman sangat penting sekali. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-harinya. Jadi di sini ada 3 jenis kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi, distribusi, dan konsumsi ini saya akan menjelaskannya secara konkret. Jadi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Contoh, petani menanam padi, nelayan menangkap ikan. Sedangkan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang menjual barang di pasar. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi menggunakan barang atau jasa. Contohnya, kita makan nasi, kita memakai baju, dan kita naik kendaraan atau transportasi. Jadi teman-teman, hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam menjadi dasar semua kegiatan ekonomi. Tanpa sumber daya alam, manusia tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Jadi, sumber daya alam, contoh pemanfaatan kegiatan ekonomi yang terjadi tanah subur, manaman. Jadi teman-teman, yang keempat yaitu hubungan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam menjadi dasar semua kegiatan ekonomi. Tanpa sumber daya alam, manusia tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Jadi sumber daya alam, contoh pemanfaatan kegiatan ekonomi yang terjadi tanah subur menanam padi, sayur, buah, pertanian laut menangkap ikan, budidaya rumput laut, perikanan hutan, menebang kayu, mengambil rotan, kehutanan tambang, mengambil minyak bumi, emas, batu bara, pertambangan. Hewan ternak menghasilkan susu, daging, telur, peternakan. Air dan angin menghasilkan listrik energi. Jadi teman-teman, kesimpulannya sumber daya alam menjadi bahan utama kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi membantu manusia memperoleh penghasilan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam dan ekonomi saling berkaitan erat. Jadi teman-teman, yang kelima, dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap kegiatan ekonomi. Dampak positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat lapangan kerja, menambah pendapatan daerah dan negara. Dampak negatif, jika tidak dijaga,
kerusakan lingkungan, penebangan liar, polusi, banjir, kepunahan hewan, dan tumbuhan sumber daya alam cepat habis. Yang keenam, upaya pelestarian sumber daya alam. Agar sumber daya alam tetap ada untuk masa depan, kita harus melestarikannya. Contoh upayanya: 1. Menanam pohon kembali reboisasi. 2. Menghemat air dan listrik. 3. Tidak membuang sampah ke sungai atau laut. 4. Menggunakan energi alternatif matahari angin. 5. Menggunakan hasil alam dengan bijak, tidak berlebihan. Nah, teman-teman, contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita berdasarkan sumber daya alam. Nah, di sini ada beberapa kegiatan ekonomi di sekitar berdasarkan sumber daya alam. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam pertanian atau tanah dan tumbuhan. Contoh kegiatan ekonominya adalah bertani padi, jagung, sayur, dan buahan. Berkebun teh, kopi, atau kelapa sawit, menjual hasil pertaniannya ke pasar. Dan yang kedua adalah sumber daya alam peternakan atau hewan ternak. Nah, contoh kegiatan ekonomi ya teman-teman, beternak sapi, kambing, ayam maupun bebek, menjual daging, susu, dan telur, bisa mengelola hasil ternak seperti ambon, sosis, dan keju. Yang ketiga adalah sumber daya alam perikanan atau air dan hewan air. Contohnya adalah menangkap ikan di laut, di sungai, ataupun di danau. Bisa budidaya ikan lele, bisa budidaya udang. Terus kita nelayan menjual ikan segar, atau bisa mengelolanya menjadi ikan asin ataupun bakso ikan. Dan yang keempat adalah sumber daya alam pertambangan atau mineral dan bahan tambang. Nah, teman-teman, contoh kegiatan ekonomi adalah menambang batu bara, emas, ataupun minyak bumi, menjual hasil tambangnya ke industri lain, atau bisa mengelola bahan tambang menjadi bahan bakar ataupun perhiasan. Contohnya perhiasan dinding, perhiasan kamar, dan lain-lainnya. Dan yang kelima adalah sumber daya alam kehutanan atau hutan dan hasilnya. Contoh kegiatan ekonomi adalah menebang dan menjual kayu. Kebanyakan para petani menebang dan menjual kayu di pasar atau di pinggir-pinggir jalan, dan membuat mebel atau kursi, lemari maupun meja. Itu yang terbuat dari kayu, teman-teman. Dan mengambil getah rotan atau madu hutan. Yang terakhir adalah sumber daya energi alam, yaitu angin, air, matahari. Contoh kegiatan ekonomi adalah contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya, atau usaha penyediaan alat tenaga surya. Nah, teman-teman, jadi semuanya itu adalah contoh kegiatan ekonomi yang berdasarkan sumber daya alam. Nah, baik teman-teman, dari semua materi yang kami jelaskan ini, saya mengambil kesimpulan umum, yaitu sumber daya alam merupakan dasar kegiatan ekonomi manusia. Tanpa sumber daya alam, kegiatan produksi dan perdagangan tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, masalah harus menggunakan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang benar, masyarakat bisa sejahtera dan tanpa merusak alam. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua.